Di episode sebelumnya, kita telah membahas pemberitaan partai di 8 stasiun TV. Sekarang, kita akan membahas pemberitaan terhadap tokoh politik. Mengenai pemberitaan tokoh politik, 8 stasiun TV juga kemungkinan punya bias pemberitaan berdasarkan jumlah berita setiap tokoh. Dari total pemantauan, ada 1.602 judul yang memberitakan tokoh politik. Presiden Joko Widodo paling banyak diberitakan dengan jumlah 702 judul berita atau 43,8% dari jumlah keseluruhan berita tokoh politik. Jika Presiden Joko Widodo dikeluarkan dari penghitungan, maka ada 900 judul berita tokoh politik lainnya. Dari angka ini, Anies Baswedan menjadi tokoh politik yang paling banyak diberitakan. Gubernur DKI Jakarta ini punya jumlah pemberitaan sebanyak 145 judul berita atau 16,1%. Selisih sedikit dari Anies, Airlangga Hartarto muncul di 14,4% berita di 8 stasiun televisi. Dari 8 stasiun TV, ada 6 stasiun TV yang memberitakan Anies Baswedan dengan jumlah pemberitaan paling banyak. 6 stasiun itu adalah Berita 1, CNN Indonesia, iNews, Kompas TV, Metro TV, dan TV One. Dari keseluruhan pemberitaan tentang Anies, isu yang paling banyak adalah isu ekonomi dengan jumlah 24,1%. Melihat rinci dari judul berita, isu ekonomi yang memberitakan Anies menjelaskan tentang upah minimum dan penyerapan APBD. Selain 6 stasiun TV tersebut, 2 stasiun TV lain punya jumlah pemberitaan tokoh politik yang berbeda. MNC TV punya pemberitaan tokoh politik dengan nama Sandiaga Uno sebagai tokoh politik yang paling banyak diberitakan. Dari seluruh pemberitaan Sandiaga, isu terbanyak adalah ekonomi. Dari 86,7% isu ekonomi ini, judul pemberitaannya menjelaskan tentang desa wisata dan UMKM. Sedangkan di TVRI, Airlangga Hartarto menjadi tokoh politik yang paling banyak diberitakan. Dari seluruh pemberitaan Airlangga, isu terbanyak adalah politik dengan 20,7%. Berita yang memunculkan Airlangga banyak mengenai pemilu 2024, generasi milenial, dan reshuffle kabinet. Dari jumlah pemberitaan tokoh tersebut, kita bisa menilai kemungkinan stasiun TV punya bias dalam memberitakan tokoh. Untuk relevan menjelaskannya, kita bisa menggunakan 2 hal. Pertama, permasalahan publik yang menyertakan tokoh. Kedua, elektabilitas. Mengenai permasalahan publik, tidak ada gambaran jelas yang proporsional bahwa tokoh-tokoh politik tersebut memang lebih dekat atau bertanggung jawab mengatasi permasalahan publik. Setiap daerah punya banyak masalahnya sendiri, dan setiap tokoh politik juga punya jabatan publik dengan banyak masalah yang harus ditangani. Misalnya, kita merujuk kemiskinan sebagai masalah utama Indonesia. Pemberitaan menjadi proporsional jika tokoh politik yang diberitakan ialah yang terkait dengan kerja penanganan kemiskinan atau daerah termiskin di Indonesia. Pemberitaan Anies, Airlangga, dan Sandiaga menggambarkan stasiun TV jarang memberitakan isu kemiskinan dan daerah termiskin. Selanjutnya, jika pemberitaan tokoh politik 8 media tersebut diduga berkaitan dengan antusiasme pemilu 2024, hasil pemantauan ini pun menggambarkan kemungkinan adanya bias. Kita bisa bandingkan dengan melihat elektabilitas tokoh politik dari publikasi lembaga survei. Ada 5 lembaga survei yang mempublikasikan elektabilitas tokoh capres hingga Desember 2021, yaitu Lembaga Survei Indonesia DNIJA, Carta Politika, Saiful Mujani Research Center, Litbang Kompas, dan Poltreking Indonesia. Dari rataan hasil survei elektabilitas tersebut, 5 tokoh politik dengan elektabilitas tertinggi ialah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Namun, pemberitaan tokoh politik oleh 8 stasiun TV tidak menggambarkan antusiasme warga terhadap tokoh politik pilihannya. Anies Baswedan menjadi tokoh politik yang paling banyak diberitakan, tetapi bukan merupakan tokoh politik yang paling banyak mendapat antusiasme warga. Airlangga Hartarto dan Puan Maharani masuk 5 besar tokoh politik yang paling banyak diberitakan, tetapi keduanya bukan tokoh politik yang banyak mendapat antusiasme warga.
Kawan-kawan, pemantauan ini tidak menyertakan investigasi penyebab bias pemberitaan di 8 stasiun TV. Untuk mengetahui pasti penyebabnya, hasil pemantauan ini penting untuk ditindaklanjuti, khususnya dari beberapa aspek. Pertama, sumber pendanaan. Hasil pemantauan ini menemukan banyak bias jumlah dalam pemberitaan partai politik dan tokoh politik. Penting untuk mencari tahu pasti bagaimana pendanaan di 8 stasiun TV ini. Bisa jadi semua stasiun TV sudah melakukan pendanaan yang transparan dan akuntabel. Karena ada kebutuhan ini, kita perlu mencari tahu lebih rinci bagaimana pendanaan berlangsung untuk setiap judul berita yang berkaitan dengan partai dan tokoh politik. Kedua, bias Jakarta. Sebagian bias pemberitaan di stasiun TV kemungkinan juga disebabkan adanya bias Jakarta. Ini tergambar dari pemberitaan tokoh politik yang menempatkan Anies Baswedan sebagai tokoh politik yang paling banyak diberitakan. Persentasenya cukup signifikan, baik dalam data akumulasi maupun di setiap stasiun TV. Khususnya di Berita 1, CNN Indonesia, iNews, Kompas TV, Metro TV, dan TV One. Bias Jakarta sebagai daerah paling urban, pusat ekonomi, dan ibu kota jadi sebab klasik bias pemberitaan karena konteks perbedaan keadaan antara Jakarta dengan daerah lainnya. Semua stasiun TV berkantor pusat di Jakarta. SDM yang dimiliki stasiun TV pun jauh lebih banyak berada di Jakarta. Ini berkonsekuensi pada peliputan dan pemberitaan yang jauh lebih mudah untuk isu partai dan tokoh yang ada di Jakarta. Kawan-kawan, sekian episode penutup dari season 1 program Ada Apa Dengan Media Kita. Semoga video ini bermanfaat mendorong televisi di Indonesia sebagai pengguna frekuensi publik untuk menjadi lebih profesional, berimbang, adil, dan proporsional. Sebagai media publik, stasiun televisi mengemban tugas sebagai pemberi informasi, edukasi, koreksi, dan mediasi. Jika media tidak berimbang, patut kita bertanya, ada apa dengan media kita? Saya Amalia Salabi, selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Ada Apa Dengan Media Kita season berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kamu suka video ini.